Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tua, baik kedua orang tua itu masih hidup maupun ketika kedua orang tua telah meninggal, dengan cara mendoakannya? Salah satu jawabannya adalah firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma zana hazzuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Tuhan kami, ampunilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Andaikan setiap anak harus membayar jasa kebaikan kedua orang tua, tentu tidak akan sanggup membalasnya. Sekalipun seluruh keinginan dan kebutuhan orang tua telah dipenuhinya, bahkan menggendong ibunya di punggungnya sambil melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sekalipun, seperti halnya seorang sahabat dari Yaman yang telah menggendong ibunya. Mengapa? Karena kasih sayang kedua orang tua telah merawat, menjaga, mendidik, membesarkan, dan mendoakan sepanjang masa kehidupan. Sedang anak merawat dan memenuhi kebutuhannya selama orang tua masih hidup sebelum datang kematian. Dikisahkan dalam salah satu kisah, Alqamah adalah orang yang taat beribadah, namun ia lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Ibunya marah dan tidak mau memaafkan. Alqamah menderita sakit yang parah. Para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sakitnya Alqamah itu adalah durhaka kepada ibunya, dan ibunya tidak mau memaafkannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ibunya untuk memintakan maaf, tetapi ibunya tidak mau memaafkannya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan kayu bakar untuk membakar Alqamah sebelum ia dibakar di dalam neraka. Melihat demikian itu, ibunya tidak tega dan akhirnya memaafkan. Lalu meninggallah Alqamah. Beberapa alasan kenapa anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, dari kedua orang tualah anak lahir. Ibunya telah mengandung selama 9 bulan. Kepayahan bertambah kepayahan, menyapihnya selama 2 tahun, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua, kepadakulah kalian akan kembali. Kedua, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallah fi ridha walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Keriduan Allah berada pada keriduan kedua orang tua,
dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Ketiga, surga berada pada kedua telapak kaki ibu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikisahkan di dalam salah satu kisah, bahwa Jahimah meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Halaka min ummi?" Apakah kamu masih punya ibu? Qala, "Na'am." Ya, saya masih punya ibu. Faljamha fa innal jannata tahta rizlaih. Jagalah ibumu, sesungguhnya surga itu berada pada kedua telapak kaki ibu. Yang keempat, akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yujada fi rizqihi fal yabirra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Dari beberapa alasan tersebut, tidak sepantasnya anak menyombongkan diri di hadapan kedua orang tua, terlebih ketika kedua orang tua kita telah tua dan renta. Karena sehebat-hebatnya anak lahir daripada keduanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sanggup berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ridha Allah bisa kita dapatkan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.